Saudara, kita akan lanjutkan serial khotbah kita dalam kitab Daniel. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana suksesnya Daniel, hari ini kita akan lanjutkan dengan doanya Daniel. Jadi minggu lalu kita belajar dia berdoa dan membaca firman. Hari ini kita lanjutkan dengan isi doanya dulu. Baru nanti kita lihat nubuat yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Nah, Daniel berdoa mulai dari Daniel pasal 9 ayat keempat sampai 19. Ya, mari kita membaca seperti Daniel berdoa. Ya, bayangkan saudara berkomunikasi kepada Tuhan. Dan bayangkan Daniel ketika dia menghadap Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Yahweh yang memberi janji keselamatan itu. 1, 2, 3. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka. Oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami. Dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami. Dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Nya keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah.
Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Doa yang indah, bukan? Doa yang tulus, yang lahir dari hati Daniel. Saya membaca cerita seorang pastor Katolik. Dia bilang suatu kali ada seorang petani. Dia pergi ke kota dan membeli banyak sekali barang-barang keperluannya. Ditaruhlah di sebuah gerobak. Dan dengan gerobak itu kemudian dia pulang ke rumahnya. Harus melewati sebuah hutan. Dan ketika melewati hutan itu sore itu, salah satu roda pedatinya, roda gerobaknya masuk ke dalam lubang. Dan dia gak bisa keluar dari situ. Dalam keputusasaan itulah dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, oh malaikat pelindung, Tuhan penolongku, hari ini aku bodoh sekali. Sebab aku tidak bawa buku doa. Bagaimana saya bisa ingat doa-doa yang harus kunaikkan kepadamu Tuhan? Aku lupa. Sekarang Tuhan, aku hanya akan mengucapkan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. 5 kali ulang-ulang. Dari A sampai Z. Tolong Tuhan yang aturlah. Malaikat Tuhan yang aturlah itu kata-kata. Supaya sesuai dengan doa di buku doa itu. Supaya saya bisa berdoa. Lalu Tuhan bilang sama malaikatnya. Malaikatku, ini adalah doa yang paling baik. Dan paling tulus. Sebab lahir dari hatinya yang paling dalam. Setuju? Setuju apa enggak? Hah? Halo, doanya tulus gak? Memang tulus ya, si petani itu jujur, tulus. Tapi Alkitab gak pernah mengajar kita kalau berdoa itu memanggil malaikat pelindung. Alkitab juga gak mengajarkan kita kalau berdoa itu perlu buku bacaan, buku hafalan. Ya. Tapi doa itu adalah sebuah komunikasi yang lahir dari pikiran saudara, dari pergumulan saudara, dari hati saudara yang paling dalam. Yang disampaikan kepada Bapa di sorga. Itu yang diajarkan oleh Alkitab dan jangan seperti petani itu kalau gak ada buku doa gak bisa berdoa saudara. Ya, itu doa hafalan. Saya gak tahu bagaimana kehidupan doamu selama ini. Tapi kalau kita belajar dari Daniel, di awal doa dia di ayat 4, dia sudah memanggil nama Allah Yahweh. Artinya Allah yang maha besar dan maha dahsyat, pencipta langit dan bumi. Yang bukan saja maha kuasa, maha dahsyat, tapi juga maha kasih. Nama Allah Yahweh itu selalu dikaitkan dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Bahwa Tuhan rindu mengikat perjanjian dengan manusia, rindu membangun relasi dengan manusia, dan rindu untuk memberkati umat ciptaannya. Dan kita bersyukur bahwa dalam perjanjian baru, Allah Yahweh ini yang tadinya roh, telah turun ke bumi, memperkenalkan dirinya yaitu Yesus Kristus. Yang menggenapkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya disebut perjanjian baru. Yesus datang menggenapkan seluruh janji keselamatan yang Tuhan janjikan pada perjanjian lama. Itu sebabnya melalui Yesus Kristus kita mengenal siapa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu. Sebab itu doa yang benar haruslah dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Matius 16 ayat 23-24, Yesus pernah berkata demikian. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Kalau kamu memintanya di dalam namaku. Selama ini kamu berdoa dan tidak menerima apa-apa, sebab kamu belum memintanya di dalam namaku. Mintalah supaya doamu dikabulkan dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara, doa yang benar bukan dinaikkan kepada malaikat, bukan dicari orang kudus sebagai pengantara satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Ketika saudara ingin berdoa, sampaikan doamu kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Sebab dia satu-satunya pengantara antara manusia dan Sang Pencipta yang sudah mengikat perjanjian itu. Amin. Tapi ingat saudara, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan tahayul, bukan mistis, bukan sebuah jampi-jampi. Ya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah sebuah pengakuan dari dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantaraku kepada Bapa. Adalah sebuah proklamasi kepada dunia bahwa hanya melalui Yesus yang bangkit dan hidup, doa kita akan didengar oleh Bapa di sorga. Amin. Sebuah proklamasi. Itu sebabnya dari doa Daniel hari ini, kita ingin belajar seluruh isi doa dia dari ayat 4 sampai 19 itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Ya. Yang pertama itu adalah pengakuan dosa bagi bangsa Israel. Ayat 5 sampai 10 itu adalah sebuah pengakuan dosa. Bagi bangsa Israel, dia mewakili seluruh Israel yang berdosa, mengaku di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Ada 5 kata kerja yang dia sebutkan, yang merupakan kesalahan dari orang Israel. Berbuat dosa, yaitu menyeleweng dari kehendak Tuhan. Berbuat salah, tidak melakukan kebenaran. Berlaku fasik, yaitu melakukan yang jahat. Memberontak, yaitu melawan firman Tuhan dan menyimpang dari ketetapan Tuhan. 5 hal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel yang akhirnya memberikan hukuman kepada mereka. Ditambah lagi ayat 6 dan 7 yang memberatkan mereka itu adalah ada unsur kesengajaan di situ. Nah, saudara, kalau menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita diberikan kekuatan untuk tidak berdosa. Untuk melawan dosa dan menang atas dosa. Memang orang Kristen bisa berdosa, tapi bukan sengaja. Terjatuh dalam dosa, bukan hidup di dalam dosa. Beda nggak saudara? Orang Kristen boleh berdosa nggak? Halo jawab, orang Kristen boleh berdosa nggak? Nggak boleh. Bisa berdosa? Bisa, bukan boleh. Jangan ada unsur kesengajaan. Nah, Israel di sini, ayat 6 dan 7 ada unsur kesengajaan. Sengaja melawan nabi, sengaja melawan firman, sengaja berbuat jahat. Seluruh lapisan, mulai dari raja, dari pemimpin, bapak-bapak, nenek moyang, sampai kepada rakyat jelata. Sehingga Daniel mengatakan ini sangat-sangat memalukan. Lalu di ayat 7 sampai 10, dia memakai 3 nama Tuhan. Yang pertama Adonai, artinya Tuhan yang maha benar. Kalau Tuhan pun mau melakukan hukuman. Jehovah atau Yahweh, Tuhan yang maha kuasa dan maha setia, berpegang pada janjinya walaupun Israel tidak setia. Dan kemudian dia gabung di ayat ke-10, Jehovah Elohim, itu 2 nama Tuhan. Tuhan yang maha kuasa sekaligus maha pengampun. Jadi di dalam pemberontakan dari Israel, Daniel masih yakin dalam hatinya, oh Tuhan itu nanti akan mengampuni. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Saya nggak tahu waktu saudara berdoa itu merasa nggak punya harap nggak? Waktu doa rasanya berharap, begitu amin rasanya nggak punya harapan. Jangan seperti itu. Daniel di dalam keputusasaan dia, tidak ada seorang pun yang mau bertobat. Ada unsur kesengajaan di dalam hatinya, masih ada sebuah harapan. Tuhan itu walaupun maha kuasa dan maha adil, dia maha pengampun. Jadi hari ini kita belajar, kalau memang ada dosa, ada kesalahan, cepat-cepatlah mengaku.
Belajar mengaku dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tadi di dalam ayat pembimbing kita belajar. Alkitab mengatakan, jangan bilang kamu tidak berdosa. Jangan menganggap kamu tidak berdosa, itu bohong, kamu dusta, kamu menipu diri sendiri. Tapi rendahkanlah hatimu dan akuilah dosa dan kesalahanmu. Maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya baca cerita suatu hari ada 5 mahasiswa telat ujian. Kan mereka begadang sebelumnya dan kemudian bangun kesiangan. Lalu mereka 5 sepakat untuk meminta belas kasihan kepada dosen dan sudah diatur si A ngomong apa, si B ngomong apa. Sampai di kelas sudah selesai, mereka cari dosen, kemudian mahasiswa pertama mengatakan, Pak maafkan kami telat, tidak bisa ikut ujian tadi karena memang ada accident. Lalu mahasiswa kedua bilang, iya Pak kami berlima kemarin malam itu makan bersama di restoran seafood dan keracunan. Karena kepiting dan udangnya itu tidak fresh. Yang ketiga mengatakan, iya Pak kami semua harus masuk rumah sakit 1 malam. Lalu mahasiswa keempat mengatakan, iya Pak kami tadi pagi sudah diberi obat dan boleh pulang. Itu sebabnya sekarang kami datang melapor kepada Pak. Mahasiswa terakhir mengatakan, oleh sebab itu Pak, berilah kami kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu supaya boleh ujian, ya, ujian susulan. Lalu dosennya diam sejenak dan mengatakan, baik, sekarang boleh ujian susulan, nggak apa-apa, walaupun semua mahasiswa udah pulang. Kamu yang pertama duduk di kursi sana, depan kiri, kamu yang kedua duduk di kursi sana, ujung kanan, lalu yang ketiga ujung belakang kanan, satu lagi ujung kiri belakang, dan satu di tengah. Jadi mereka dibagi 5. Dosennya mengatakan, ujian gampang hari ini. Kamu akan lulus kalau menjawab 3-3-nya benar. Hanya 3 pertanyaan. Satu pertanyaan 15 detik. Sekarang tulis, kemarin kalian ke restoran mana, namanya dan jalannya. Mereka mulai kedinginan. Jangan saling memandang. 15 detik. Yang kedua, kalian masuk rumah sakit mana? Rupanya mereka gak sepakat janji rumah sakit mana. Dan yang ketiga, tadi pagi dokter kasih obat apa? 5-5-nya salah semua. Hari itu ketahuan 5 orang membohongi dosen. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kamu dengan Tuhan, ya. Tapi ingat, jangan coba bohongi Tuhan. Jangan coba sembunyikan sesuatu dalam hatimu. Sebab dia maha tahu, percuma, maha tahu. Kamu belum ngomong aja dia sudah tahu. Sebab itu belajar jujur, belajar tulus, belajar terbuka, kasih tahu kepada Tuhan. Sebab dia walaupun maha kuasa, maha adil yang bisa melaksanakan keadilannya dengan kuasanya untuk menghukum, tapi dia juga maha pengampun. Ketika engkau datang dengan jujur dan tulus, maka dia akan mengampunimu. Kitab Yeskel memberi peringatan yang sangat keras dan Yeremia. Kalau kamu sudah tahu, tapi kamu sengaja melawan dan menutupi kesalahanmu, justru di situ akan turun hukuman atas kamu. Amin. Selain kita belajar mengaku dosa secara pribadi, saudara, dari Daniel kita mendapat teladan, dia mengaku dosa untuk bangsanya. Itu juga yang harus kita pelajari. Waktu saya mempersiapkan ini, saya pikir, ya Tuhan, betapa sedikit yang kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Betapa sedikit yang kami menyebutkan pemimpin-pemimpin kami di Indonesia dan di Amerika yang Tuhan izinkan ada di sini. Saya nggak tahu setahun berapa kali saudara doain bangsa ini dan pemimpin ini. Dan kemudian saya baca-baca mengenai presiden di sini, Joe Biden, ya. Ini menjelang pemilu rupanya peperangan antara Demokrat dan Republikan cukup gencar. Ya, tapi memang cacat di dalam tubuh, di dalam pemerintahan Joe Biden cukup banyak kasus-kasus yang terjadi atas dia, atas keluarganya, baik yang terlibat di
Ukraine, terlibat di luar negeri, di dalam negeri. Dia coba menutupi bisnis anaknya yang dia terlibat tapi dia berdusta, akhirnya ketahuan dia berdusta. Dan salah satu adalah anaknya Hunter Biden, kalau saudara tahu, ya, melalui lawyernya bulan lalu, akhirnya mengakui kesalahannya, bahwa dia telah menipu uang pajak. Dengan income yang jutaan dolar dia tidak bayar pajak, dan dia dikejar. Bahwa dia telah memiliki senjata tanpa izin, senjata api, dan dia memiliki obat bius yang ilegal. Dia mengakui melalui lawyernya supaya bisa dikurangi hukuman penjaranya. Itu di Delaware. Hunter Biden. Waktu orang melapor kepada papanya, Joe Biden bilang apa? Aku bangga dengan anakku. Ini sangat gila dan sangat keterlaluan. Lalu saya ingat Presiden Indonesia Jokowi. Oh, kita sangat bangga dengan Presiden kita Indonesia, bukan? Keluarga Jokowi dan Jokowi sampai hari ini bersih dari segala korupsi dan hal-hal yang mencoba menyerang dia. Kita bersyukur itu. Presiden Indonesia sangat-sangat baik, lebih baik dari Presiden Amerika. Amin. Kurang kenceng amennya. Kamu Indonesian apa American? Presiden Indonesia lebih baik, amin. Tapi tetap tidak sempurna, saudaraku. Tahun depan pemilu dia akan turun, kita tidak tahu siapa yang naik. Itu sebabnya kita harus berdoa untuk bangsa kita. Berdoa supaya tahun depan terpilih presiden yang takut akan Tuhan, yang bersih, yang jujur, yang adil, yang benar, yang memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Penting. Juga Amerika, kita perlu doakan. Ya, ini Republikan lagi mencoba menjatuhkan Demokrat, Demokrat menjatuhkan Republikan. Ini kalau benar-benar Joe Biden memakai kuasanya sebagai presiden untuk membebaskan anaknya, maka peperangan politik, suhu politik akan sangat-sangat ramai, saudaraku. Demi keluarga, dia rela memakai otoritasnya. Sangat bahaya. Doakan Amerika, supaya tahun depan terpilih orang yang takut akan Tuhan. Bukan sembarangan menjalankan pemerintahan ini. Negarawan yang sungguh-sungguh memikirkan rakyat dan berani berbicara yang jujur, yang benar, dan yang bersih. Juga kaum liberal dan Demokrat yang sengaja melawan Tuhan, sengaja melawan firman Tuhan, doakan. Bila tidak bertobat, hukuman Tuhan pasti akan tiba. Itu yang menjadi isi doa Daniel bagian kedua. Bagian kedua kita melihat Daniel mengumumkan hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Ayat 11 sampai 14. Pelanggaran-pelanggaran Israel kepada hukum Tuhan itu berakibat fatal. Sangat-sangat fatal. Perhatikan istilah yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit. Ini menunjuk kepada malapetaka yang sangat luar biasa. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malapetaka dan penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi Israel masih menganggap sepele. Masih menganggap mustahil lah, gak mungkin lah Tuhan menghukum kita seberat itu. Tapi nyatanya memang Yerusalem hancur lebur. Memang penduduk Yehuda ribuan yang mati saat diserang oleh Babel. Dan memang ribuan penduduk Yehuda yang terbuang menjadi budak di Babylon, termasuk Daniel ada di dalamnya. Tapi Daniel mengumumkan, ya Tuhan, walaupun penderitaan ini susah, hukuman ini berat dan dahsyat, Tuhan sama sekali tidak bersalah. Tuhan sama sekali benar dan tetap adil melaksanakan keputusannya, melaksanakan eksekusinya terhadap Israel. Ini penting, saudara. Supaya tidak mencoba menyalahkan Tuhan ketika hidupmu susah, menderita, ataupun harus menghadapi persoalan-persoalan berat. Seringkali bukan Tuhan tidak sayang, seringkali bukan Tuhan yang jahat, sebab dia bukan Allah yang jahat. Seringkali karena kelalaian manusia, kedegilan hati Israel, kedegilan hati kita yang seringkali membuat Tuhan bukan saja menahan berkatnya, yang tadi mau dicurahkan, tapi juga menjatuhkan keadilannya yang sangat-sangat berat.
Itu menjadi isi doa Daniel. Betapa berat hatinya ketika mengumumkan bahwa Israel yang bersalah dan mengejek Tuhan, menganggap sepele, itu yang mengakibatkan hukuman. Saya baca beberapa orang hebat yang pernah diberkati Tuhan, tapi lupa diri dan mengagungkan dirinya dan meremehkan Tuhan, menyepelekan Tuhan. Ya, ditulis oleh satu orang, dia katakan, dia kutip yang pertama John Lennon. Saya kira saudara tahu John Lennon kalau seangkatan saya, tokoh yang sangat terkenal. Ya, waktu di interview sebelum dia meninggal oleh American Magazine, dia pernah berkata, kekristenan segera akan lenyap. Yesus sih oke-oke saja, tapi dia tidak sehebat kita. Ya. Dia terlalu rendah dan sederhana. Kekristenan akan lenyap sebab Beatles lebih terkenal dan lebih hebat. Berlipat-lipat kali. Saudara, setelah Lennon berkata itu, ya, gak lama kemudian dia mati tertembak 6 butir peluru. Kedua adalah Tancredo Neves, itu presiden Brasil. Dalam kampanye pemilihan presiden ulang, dia katakan, saya yakin dari partaiku sendiri sudah memberikan 500 suara sebelum pemilihan. Dan saya pasti akan menang. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menahan kalau aku akan naik tahta. Benar, setelah pemilu dia dapat seluruh suara. Dia terpilih, tapi 1 hari sebelum inaugurasi, dia mati dengan sangat mengagetkan. Hanya 1 hari sebelumnya, nggak ada kesempatan. Cazuza itu adalah penyanyi, pengarang lagu, ya, puitis, ya, penulis puisi dari Brazil, saudara. Dia seorang biseksual, sangat-sangat terkenal dalam sebuah show di Janeiro, yaitu di Rio de Janeiro. Dia itu sedang merokok, mengeluarkan asapnya. Ketika di interview dia mengejek Tuhan, dia bilang, ini Tuhan, asap ini untuk kamu. Begitu sombongnya, gak lama kemudian, dalam usia 32 tahun, dia meninggal karena penyakit AIDS yang meracuni dan menggerogot hidupnya. Marilyn Monroe, wanita yang paling seksi, paling cakep, paling dikejar-kejar, termasuk presiden pada zaman itu. Suatu hari dalam presentasinya Billy Graham, ya, Billy Graham sudah tahu, sudah meninggal. Dia seorang pembicara, dia seorang evangelis, penginjil, dia seorang pengkhotbah, dan kemudian berbicara kepada dia karena diutus untuk mencoba menginjili dia. Tapi setelah dia dengar Billy Graham bicara, dia bilang, hey, saya tidak perlu Yesus yang kau beritakan itu. Saya tidak perlu Yesusmu itu. Hanya dalam 1 minggu, Marilyn Monroe ditemukan meninggal di apartemennya. Saudara, ini semua memberi kita sebuah peringatan keras. Jangan menyepelekan peringatan dari Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Galatia pasal 6 ayat ke-7 dengan jelas mengatakan, jangan kamu sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh manusia itu juga yang akan dituainya. Kalau kamu menabur kejahatan, pasti akan menuai hukuman yang berat. Sebab Tuhan itu maha tahu, maha adil, dan dia maha kuasa. Yang ketiga, isi doa Daniel adalah kemudian minta ampun sebelum terlambat. Minta ampun dan minta pemulihan terhadap bangsanya. Itu ayat 15 sampai 19. Setelah mengaku dosa,
Setelah mengumumkan Tuhan tidak salah, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap benar, tetap adil. Sekarang datang klimaksnya, Tuhan ampunilah bangsa ini. Ya. Ada 4 fondasi yang dikutip oleh Daniel sebelum dia meminta pemulihan. Dia bilang, Tuhan ampunilah, sebab apa? Sebab tanganmu yang berkuasa, tanganmu yang kuat, yang pernah memimpin Israel keluar dari Mesir. Tanganmu yang kuat itulah yang sanggup mengampuni dan memulihkan. Itu menjadi basic permintaan dia. Lalu dia katakan sesuai belas kasihan-Mu Tuhan, atau dalam terjemahan yang lebih tepat, sesuai dengan kebenaran-Mu, keadilan-Mu, dan perbuatan-Mu lah Tuhan, Engkau sanggup mengampuni demi nama-Mu bisa dimasyurkan kembali. Demi menjadi kesaksian supaya bangsa-bangsa lain tahu, Kamulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi demi kemuliaan Tuhan, demi kesaksian, demi agar wajah Tuhan dicari oleh manusia, bukan wajah berhala, bukan wajah ala-ala asing. Dan yang satu lagi dia katakan, pemulihan ini ya Tuhan, berdasarkan kasih sayang-Mu dan kredit-Mu Tuhan, jasa-jasamu bukan jasa-jasa kami. Saudara melihat? Ini menjadi basic, dasar, fondasi waktu saudara meminta pemulihan dari Tuhan. Jangan klaim kamu hebat, kamu pernah ini, kamu pernah itu. Tuhan, kan aku sudah ke Sunday School loh sejak kecil. Tuhan, kan aku sudah ikut paduan suara, ikut vokal group, ikut melayanimu bertahun-tahun. Tuhan, kan aku sudah A, sudah B. Oh, stop itu. Jangan pernah mengangkat dan menganggap kamu berjasa dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kamu banyak melayani, jangan. Tidak ada jasa manusia. Kamu bisa melayani, kamu bisa berbuat, kamu bisa berbisnis, kamu bisa bekerja, bisa sekolah. Itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kasih sayang Tuhan. Ingat, semua kredit milik Tuhan. Manusia zero, no, nothing, seperti debu. Tuhan, aku ini nothing. Kalaupun kau memberkati aku sampai hari ini, kalaupun kau akan memulihkan aku Tuhan, aku tidak ada apa-apanya Tuhan, 100% jasamu. Itu menjadi basic. Sebelum dia katakan, oleh sebab itulah Tuhan, dengarkan, buka telingamu, dengarkan doaku, dengarkan doa umatmu yang lagi stres, susah dalam pembuangan ini. Buka matamu Tuhan, lihatlah penderitaan umatmu. Ya, dan turunkan tanganmu, itu klimaks. Ya, ayat 19. Memohon pengampunan dengan serius sekaligus meminta pemulihan demi Tuhan, demi kota kudusnya Yerusalem, dan demi umatnya yang menderita. 100% fokus kepada Tuhan. Itu doa yang benar, yang akan dijawab dan saudara akan dipulihkan. Sebab itu saudara, saya tidak tahu hari ini bagaimana hidupmu, mungkin kamu sedang menghadapi kecelakaan, kesusahan, stres berat, ya, menghadapi malapetaka, aku tidak tahu apa. Kecuali saudara datang cerita kepada saya tidak tahu. Ya. Tapi apapun yang terjadi, belajar mengoreksi diri dulu, itu penting. Belajar memeriksa diri, kalau memang ada dosa dan kesalahan, akuilah di hadapan Tuhan. Dengan tulus, dengan jujur. Ya. Mintalah pengampunan dan mintalah pemulihan. Segera bertobat, ya, dan kemudian memohon belas kasihannya, maka pemulihan akan datang. Tapi bila bukan karena dosa dan kesalahan saudara, saudara harus mengalami kesusahan dan penderitaan, sangat-sangat mungkin iblis itu jealous sama kamu. Iblis iri sama kamu dan dia minta izin sama Tuhan untuk mencoba kamu. Ingat siapa dalam Alkitab? Ayub. Ayub hidup benar, Ayub menyembah Tuhan, Ayub melayani Tuhan, Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Iblis jealous, kemudian bilang, kan kamu yang berkati, coba kalau gak diberkati. Ya, ini orang ikut Tuhan karena berkat Tuhan, dia bukan melihat wajahmu Tuhan, dia melihat tanganmu Tuhan. Dia bukan melihat wajahmu Tuhan, dia lihat kantongmu Tuhan. Saya tanya, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara mikirin kantong Tuhan atau mikirin wajah Tuhan? Loh, ngerti gak sih saudara bedanya? Pulang saudara,
Kalau bisa rekam doamu setiap kali kamu doa. Lebih banyak minta atau lebih banyak bersyukur? Kalau isi doamu minta itu berarti apa? Selama ini kamu mikirin apa? Kantongnya Tuhan. Kamu mau berkatnya saja. Kamu bukan mau pribadinya. Tapi kalau isi doamu itu adalah syukur, mengakui Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka yang kamu pandang itu wajah Tuhan, pribadi Tuhan. You pilih mana? Mau orangnya atau mau kantongnya? Halo? Pilih mana? Kantongnya? Benar, gak mau kantongnya? Atau dua-dua? Nah, dua-dua yang pintar. Tapi wajahnya dulu, saudara. Ya, lihatlah wajah Tuhan. Fokuslah kepada Dia. Ya, baru habis itu minta. Makanya ini terakhir baru minta. Dari seluruh doa Daniel yang panjang, di ujung sekali dia baru minta. Saya melihat. Mari kita belajar dari dia. Jangan minta duluan. Ya. Bersyukur duluan, memuji dulu, ya. Baru kemudian yang terakhir minta. Anakmu gitu kan kalau minta duit, saya nggak tahu nanti kalau Noah jadi cucu yang udah bisa bicara sama yeyenya, mungkin dia akan datang bilang, yeye, kamu cakep loh yeye, ya kan? Yeye, I love you yeye, pasti hatinya plak. Terakhir dia bilang, yeye, beliin mobil dong ye. Gitu gak kamu sedul sama papamu, sama orang tuamu? Ini seolah-olah Daniel begitu, tapi tentu hatinya nggak seperti itu, kayak rayu-rayu dulu nanti baru minta. No. Ya. Tapi poin di sini adalah apa? Poin di sini adalah bahwa Ayub sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maka Ayub mengatakan, oke, saya izinkan kamu cobain dia. Tapi jangan pernah kamu menyentuh jiwanya. Ada batas. Ada pagar, Tuhan kasih pagar. Selalu cobaan iblis itu ada batasnya. Ingat, jangan pernah takut cobaan. Karena Tuhan ada batasnya, dia pagarin orang benar. Dan kemudian dia ubah itu cobaan jadi ujian. Sehingga Ayub bilang, ketika dia menguji aku, dia gak bilang mencoba aku. Ketika Tuhan izinkan menguji aku timbul seperti emas. Dan dia bertahan. Pasal 42, pasal terakhir Ayub. Firman Tuhan mengatakan, dia dipulihkan 2 kali lipat. Semua double. Kecuali anaknya dan istri. Anaknya juga double, ya, tapi yang sebagian udah masuk surga. Dan hartanya juga double. Jadi dia tahu dengan saudara. Tapi periksa diri, kalau kamu bersalah dan berdosa, akui cepat-cepat, minta ampun, berubah. Minta Tuhan mengubah kamu gak bisa mengubah kamu, istrimu gak bisa ubah kamu, suamimu gak bisa ubah kamu, manusia gak bisa, hanya Tuhan yang bisa mengubah kamu menjadi baru. Tapi kalau kamu oke, kamu benar di hadapan Tuhan, ingat, itu adalah ujian, kamu segera akan naik kelas. Imanmu akan naik kelas, dan kamu akan dipulihkan seperti Ayub 2 kali lipat, mungkin lebih. Sebab Yesus katakan, aku datang supaya kamu mendapat hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Itu kuasa Tuhan, itu kasih Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah curiga sama Tuhan. Saya baca cerita suatu hari ada seorang bapak, dia ke rumah sakit karena sakit cukup berat. Ya. Lalu setelah dokter periksa, di ICU, dokter mengatakan, kayaknya operasinya harus hari ini. Kita segera akan operasi Bapak. Ya, sebentar lagi Bapak akan disuntik dengan obat penenang, gampang kok. Bapak sebentar aja tidur, dan setelah bangun sudah selesai. Lalu Bapak itu bilang, sebentar sebelum disuntik. Lalu dia keluarkan dompetnya, dan mulai menghitung duitnya. Dokter bilang, Pak, jangan bayar sekarang, nanti kalau udah selesai baru bayar. Bapaknya bilang, enggak kok dokter, aku cuma mau hitung. Supaya habis operasi aku yakin gak hilang. Dokter bilang, dasar ini pasien edan. Mau ditolong kok dokternya dicurigai. Saudara pernah gitu gak sama Tuhan? Saudara tahu dia penolong. Saudara tahu Tuhan sanggup melakukan sesuatu untuk nolong kamu. Tapi hatimu curiga. Waktu kamu berdoa itu gak tulus, berdoamu curiga sama Tuhan. Tuhan bisa gak ya? Kayaknya sulit ini Tuhan. Kok sama Tuhan bilang sulit sih? Ya, berat sih, jangan curiga.
Jangan juga pikir, ini gara-gara Tuhan ini, mana janjimu lama banget. Bilang mau memberkati aku ke agensi sudah 17 tahun loh Tuhan. Mana berkatmu belum datang? Jangan ngajarin Tuhan dong. Ya, jangan curiga dong sama Tuhan, jangan ragu dong. Ya, tapi naikkan permohonan saudara. Dengan tulus, dengan jujur, dengan rendah hati. Dan minta dia memulihkan. Sesuai waktunya bukan waktumu. Sesuai dengan kuasanya bukan kuasamu. Sesuai kepintarannya bukan kepintaran kamu. Jangan ngaturin Tuhan. Tuhan maunya sih begini ya, A, B, C. Emang kamu Tuhan apa dia Tuhan? Mulai hari ini, jangan curiga sama Tuhan. 1, 2, 3. Jangan curiga. Mulai hari ini, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami lupa diri, kami lalai. Kami sepelekan, remehkan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ampuni kami, basuh kami. Ajar kami hari ini mulai fokus kepada wajah-Mu. Fokus kepada pribadi-Mu daripada berkat-Mu. Ampuni segala kesalahan kami. Perbaharui kami Tuhan, sebab Engkau yang sanggup memperbaharui. Bukan kekuatan, kehebatan, kepintaran kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni bapak-bapak bangsa kami, baik Indonesia dan Amerika. Kami rindu Tuhan, ada pertobatan. Supaya bangsa ini dan bangsa Indonesia tidak harus menerima hukuman-Mu yang berat. Terima kasih Tuhan, di balik keadilan-Mu, ada cinta kasih-Mu, ada kasih sayang-Mu. Ada belas kasihan-Mu yang mengampuni dan berjanji akan memulihkan sesuai otoritas Tuhan, sesuai waktu Tuhan, bukan sesuai kehendak kami, tapi sesuai kehendak Bapa. Ajar kami berdoa, Bapa jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.